Mbah, ini batu batanya buat saya saja deh, kan Mbah Fardi sudah memiliki banyak. Mbah Fardi pun mengiyakan permintaan Pak Narwi ini karena memang benar adanya. Dan batu bata ini pun dipercaya oleh warga situ sebagai peninggalan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang menarik. Kisah yang diambil dari seorang yang pergi naik haji namun dengan harta karun. Maka di Mekah kena azab jadi ular berkepala manusia. Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan bersama. Dan tak perlu lama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Seperti yang saya ceritakan tadi, kisah ini diambil dari seorang yang pergi ke Mekah namun tidak menggunakan dengan cara yang jujur. Tapi percayalah bahwa Mekah dan Madinah adalah miniatur kejujuran manusia. Jadi, apapun yang kita perbuat di tanah kelahiran, maka sangat mungkin dapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menunaikan ibadah haji. Sebut saja namanya Pak Nawar. Pak Nawar ini melihat ada sebuah harta karun di tanah leluhurnya. Harta karun ini yang didapatkan oleh Pak Pardi, namun Pak Pardi ini melihat harta karun ini hanya terlihat seperti batu bata. Tapi yang dilihat oleh Pak Narwi ini bukanlah seperti batu bata. Ya, wujudnya seperti batu bata, namun dilapisi dengan berlian yang berkilau mengkilap dan ini pasti memiliki harga jual yang tinggi. Lalu Pak Narwi ini pun mengatakan kepada Mbah Pardi, "Mbah, ini batu batanya buat saya saja deh, kan Mbah Fardi sudah memiliki banyak." Mbah Fardi pun mengiyakan permintaan Pak Narwi ini karena memang benar adanya. Dan batu bata ini pun dipercaya oleh warga situ sebagai peninggalan sejarah. Dan Narwi pun memiliki pikiran licik dan ia pun membohongi Pak Pardi dan ia mengatakan bahwa ini batu bata beneran, padahal batu ini bisa dijual. Dan kemudian Pak Narwi ini menggadaikan batu bata yang berlapis berlian ini kepada pengusaha Cina di desa sebelah. Dan pada akhirnya dari dana gadai ini Pak Narwi pergi haji ke Mekah. Namun dari pengusaha Cina ini ketika Pak Narwi tidak bisa membayar uang gadai sesuai dengan perjanjian tersebut, maka batu bata ini akan dilabur oleh pengusaha Cina ini. Dan dengan persetujuan seperti itu, Pak Narwi pun sepakat. Meski dananya hanya untuk ongkos pergi haji, tapi Pak Narwi ini sungguh sangat senang karena dia dapat berangkat haji, namun uang yang ia dapatkan dengan mudah hanya dengan batu bata yang ia minta di Pak Pardi tadi. Dan sungguh malang Pak Narwi ini. Ia pasca naik haji, Pak Narwi ini tidak kunjung pulang sampai keluarganya pun menganggapnya ia sudah meninggal di tanah suci. Beberapa tahun kemudian ada jamaah dari desa Pak Narwi tersebut dan jamaah ini melihat sosok ular yang berkepala manusia. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ular ini mengaku bahwa dia ini Pak Narwi. Dan bahkan bukan hanya satu atau dua orang saja yang ditemui oleh ular berkepala manusia ini. Hampir semua jamaah yang dari desanya Pak Narwi ini ditemui dengan ular yang berkepala manusia ini. Dan ularnya ini pun mengaku ia kelaparan dan ia pun ingin makan. Dan setelah itu jamaah yang dari desanya Pak Narwi ini pun percaya
bahwa ular ini adalah Pak Narwi. Dan Pak Narwi ini pun menjelaskan kepada jamaah itu bahwa ia ingin meminta maaf pada Pak Pardi atas perbuatannya dia yang mengambil batu bata itu lalu menggadaikan untuk pergi haji. Lalu meskipun Pak Pardi ini hanya melihat batu itu hanya sebatas batu bata saja, dan atas kisah ini pun Pak Pardi memaafkan kesalahan Pak Narwi. Tapi apa yang sudah terjadi yang menimpa Pak Narwi ini sudah tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Pak Narwi ini sudah mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan ini dia sudah mengambil hak dari orang lain. Begitulah kisah yang dapat saya ceritakan. Semoga bisa jadi pelajaran bahwa apapun itu, ketika bukan jadi milik kita sepenuhnya dan itu masih milik orang lain, kita tidak memiliki hak untuk memilikinya. Terima kasih sobat selalu mengikuti channel kami dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.